pertama dan yang paling kita pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu banyak nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang pada malam hari ini yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita, sebabnya lah ber- eh, mengantarkan kita dan berdedikasi khusus untuk umat dari zaman kegelapan atau zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yang penuh dengan cahaya Islam dan peradaban mulia seperti yang kita rasakan ini. Alhamdulillah, eh, pada yang terhormat teman-teman dari LDK Al-Ghazi Institut Bisnis Muhammadiyah yang pada pada waktu sekarang ini telah berkesempatan hadir ya untuk bisa uh, mengisi agenda rutin kita ya pekanan, karena sekarang ini sudah memasuki pertemuan tiga ya, dan insya Allah mudah-mudahan banyak sekali pengalaman, informasi dan pengetahuan di balik pertemuan kita pada kali ini. Perkenankan izin ya, saya di sini mengawali dan mengantarkan acara sekaligus moderator, dan izin saya juga memperkenalkan diri ya. Di sini nama saya Daruma Hendras. Ya. Kebetulan juga asli Bekasi, biasa dipanggil Daru juga ya. Terus ya alamat di Bekasi Utara ya, Pondok Ungu Permai. Kebetulan ya memang ya kurang lebihnya salam kenal aja ya. Salam hangat juga kepada teman-teman dari LDK ya. Terus untuk sekarang ini kebetulan kita bisa berkumpul pada pertemuan untuk membahas dan mengisi beberapa program materi yang secara khusus kita uh, bawakan dengan narasumber yang nantinya akan membicarakan suatu tema ya. Karena pada sekarang ini memang pada dasarnya uh, generasi sekarang udah generasi alpha ya. Generasi alpha, generasi Z. Nah, ini memang pada dasarnya generasi-generasi yang sekarang ini kita memang informasi dan berita itu semakin cepat ya. Banyak sekali otomatis di dalam benak kita banyak sekali perubahan-perubahan yang ada dalam hal paradigma, ya kan, pendapat, tanggapan, ideologi. Tapi tidak serta merta bahwasanya kita juga harus lebih critical thinking lagi, lebih mengkritisi lagi apa aja sih pembaruan-pembaruan yang mesti harus kita terima, ya kan, dengan dalih ya harus sesuai dengan kebenaran yang ada, ya kan, ya pada sekarang hari ini juga kita juga banyak sekali ya informasi-informasi atau hoax-hoax yang memang beredar ya, seringkali kita juga uh, mendengar bahwasannya di grup keluarga atau segala macam ya, kadangkala kita harus mengkritisi dan membandingkan dan memilah informasi yang ada. Dan pada malam hari ini sangat relevan dengan kehidupan kita semua, ya kan? Dan malam hari ini kita bisa menggali potensi, menggali potensi pada masing-masing ya, setiap individu, dan memang
setiap karakter dan individu tuh pasti mempunyai keunikan dan kemampuan yang berbeda-beda. Namun sayangnya tidak semua dari kita menyadari potensi yang dimiliki. Ya, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi, mengembangkan dan memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita masing-masing. Baik, setelah kita memahami pentingnya mengenali potensi diri, sekarang mari kita beralih ke langkah praktis bagaimana cara mengembangkannya. Ya, jadi setiap kali ada pembaruan ya memang kita harus uh, menggali potensi ya, menggali potensi, menggali informasi yang ada, ya kan, sehingga kita bisa uh, menyebarkan atau memberikan uh, informasi dan pengetahuan yang valid juga kepada khalayak, ya, terhadap lingkungan. Karena ya seperti kita ketahui lembaga dakwah kampus itu kan memberikan warna dari kehidupan kampus yang memang tergantung pada lingkungannya masing-masing. Ada kalanya lingkungan kampus itu juga banyak sekali yang belum tercerahkan ya, terutama karakter akhlak ya kan, yang selama ini ya sangat tidak menjunjung tinggi dengan nilai dan norma. Nah, itu sebagai kelompok atau simpatisan yang memang pada dasarnya kita harus menyuarakan bahwasanya kita harus memberikan uh, pendidikan akhlak yang baik ya, akhlakul karimah. Itu paling minim karena Nabi Muhammad juga dia memberikan teladan ya. Innamal buistu liutamima makarimah akhlak. Karena Nabi dihadirkan untuk memperbaiki akhlak. Nah, itu. Terus pada kesempatan kali ini uh, saya tidak sendiri. Di sini ada uh, narasumber ya, narasumber yang nantinya akan menggali potensi tersebut ya. Izinkan saya memperkenalkan narasumber pada hari ini, yaitu Coach Egi Gustiana Putra, SIKOM. Jadi beliau memiliki uh, dan berkecimpung ya, dan berpengalaman luas dalam bidang pengembangan diri dan dia pemerhati dan pembina terhadap kemampuan kemampuan dan daya dan menggali potensi diri. Dan sekarang ya, untuk agenda berikutnya, marilah kita sama-sama membacakan lafaz basmalah ya. Untuk agenda selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang bisa dilantunkan oleh teman-teman. Sekiranya bisa dilantunkan ayat suci Al-Quran. Bisa bisa satu ayat atau dua ayat mungkin dari teman-teman. Monggo.
Ya bisa, Mas Ibnu, tafadhol untuk membacakan ayat suci Al-Quran untuk suratnya, monggo. Sebentar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبأش أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakallah khairan kasir kepada Mas Ibnu yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga dilantunkan dan kita yang mendengarkan semoga diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berlanjut untuk agenda berikutnya, yaitu perkenalan ya, perkenalan terlebih dahulu ya dari WhatsApp untuk bisa membawakan langsung dan mengisi agenda ini. Pak, kami persilakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Coach Daru ya atas pengantarnya di malam hari ini. Rekan-rekan siap untuk kita berdiskusi? Sofillah berdiskusi ya malam hari ini insya Allah ya. Materi yang ketiga. Bagi yang siap silahkan di open cam-nya, kameranya supaya bisa terlihat wajah-wajah bersemangatnya. Mas Faizar atau Faizar, Ibnu, Zahra, Nurul, Najwa, Citra. Wah, udah mulai banyak ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Waalaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah. Baik, Yuhafillah teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat baik di malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat Islam, Allah masih memberikan kita nikmat iman,
Allah masih memberikan kita nikmatnya bertemu walaupun via online. Kita belum pernah ketemu secara offline, tapi mudah-mudahan di waktu dekat kita bisa bertemu secara offline untuk kemudian terus menggairahkan semangat kita untuk berorganisasi, meningkatkan potensi diri, meningkatkan apa yang kemudian menjadi kebutuhan kita hari ini, karena kita adalah agen-agen perubahan katanya ya, an-nasir at-taghyir. Mahasiswa ini ditunggu kontribusinya terhadap masyarakat, terhadap umat, dan terhadap bangsa. Dan malam hari ini sebagai bentuk bagian dari komitmen teman-teman semua untuk kemudian meningkatkan potensi diri teman-teman, untuk meningkatkan apa yang kemudian menjadi nilai yang seharusnya ada di dalam diri mahasiswa. Maka teman-teman semua dengan segala keletihannya, dengan segala kengantukannya, masih berupaya mengikhtiarkan untuk bisa bertemu di malam hari ini ya secara online. Oleh karena itu, saya akan sangat senang sekali apabila teman-teman membuka kameranya, apalagi kita belum pernah ketemu gitu ya. Yang akhwat, yang perempuan, kalau belum nggak usah touch up sih sebetulnya ya. Jadi tinggal pakai kerudung saja, atau mungkin kalau di samping kanan kirinya ada mukena bisa dipakai, nggak apa-apa. Jadi bisa di open kameranya agar saya tidak merasa seperti orang gila gitu ya ngomong sendirian gitu kan. Jadi ada wajah-wajah yang saya tatap di sini, apalagi yang laki-lakinya, yang ikhwannya, walaupun sambil nongkrong di jalan, sambil ngopi, tadi ada yang mungkin ada yang sambil ngopi di pinggir jalan, nggak masalah ya. Jadi supaya kita bisa terpaut hati-hati kita, bisa terpaut pikiran kita, karena kita sudah merelakan waktu kita yang harusnya malam ini kita tidur gitu ya, atau nonton drakor, atau tapi nggak ada kayak yang nonton drakor ya anak LDK. Tapi ada juga nggak apa-apa sih. Untuk, ada ya di sini yang nonton drakor ada ya. Baik, sambil berjalan nanti teman-teman silahkan open kameranya dan juga kita tetap interaktif ya, karena mungkin ada pertanyaan dan juga nantikan hadiah menarik seperti biasa di akhir ya. Nah, Mas Faizar sudah terlihat nih ganteng, alhamdulillah. Terima kasih Mas Faizar ya. Yang lain juga boleh ya sambil di open cam-nya. Tapi yang penting adalah di open hati dan pikirannya gitu ya. Jadi jangan ada yang sambil ngantuk, jangan ada yang sambil rebahan, ada yang sambil rebahan gitu ya. Yang penting sih nggak sambil nonton TV gitu ya. Jadi kita bisa menyimak dengan baik. Baik, bismillah, saya akan coba memaparkan materi kita di malam hari ini, teman-teman semua. Kalau ada yang bosan, ada yang ngantuk, langsung interupsi ya. Boleh di chat atau di raise hand atau langsung open mic gitu ya. Coach Afwan, ngantuk saya gitu ya. Jadi bisa disampaikan. Baik, teman-teman semua, apakah sudah terlihat slide saya? Cek. Terlihat? Ya. Terlihat. Ya, sudah terlihat. Baik, teman-teman semua, setelah kemudian teman-teman mempelajari ataupun menyimak materi-materi yang kemudian diberikan oleh Insight Community, yang tentu ini adalah materi yang belum semuanya, karena teman-teman hanya mengambil 5 tentu ya dari 5 pertemuan kita, dan tentu ada materi-materi lainnya yang bisa kemudian nanti kita adakan atau untuk internal maupun juga teman-teman akan melakukan agenda-agenda secara masif di eksternal gitu ya. Kita juga insya Allah kita siap untuk melakukan itu. Dan materi ketiga yang kemudian teman-teman ambil, selain kemudian kemarin teman-teman bicara soal kepemimpinan, jadi sudah clear lah ya soal kepemimpinan, manajemen organisasi gitu kan ya di awal pertemuan. Kemudian dikuatkan dengan bagaimana memiliki akhlak yang baik sebagai aktivis dakwah kampus gitu. Karena lembaga dakwah kampus, Al-Ghazi lagi kan namanya ya. Jadi jangan sampai kemudian akhlaknya jauh dari yang dirindukan ya sebagai seorang Ghazi gitu. Nah, kemudian hari ini teman-teman semua berorganisasi juga tentu ini menjadi satu step awal kita untuk kemudian harapannya bisa membuka peluang-peluang karir kita. Maka Insight Community juga memiliki materi-materi yang kaitannya dengan karir preparation program gitu ya.
Dan lebih spesifik lagi, karena mungkin nanti ada tema-tema lainnya, tapi di malam hari ini kita akan fokus pada apa sih, bagaimana sih cara menemukan talenta kita gitu ya. Bagaimana sih cara menemukan diri kita. Nah, itu yang kemudian menjadi dasar utama di malam hari ini, karena apabila kita tidak mengetahui, tidak mengenal diri kita sendiri, tentu kita tidak bisa membuat jalan ke depan, sebetulnya kita ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, karena teman-teman masih di kampus, karena teman-teman masih punya perjalanan yang sangat panjang, maka ini kemudian penting untuk sama-sama kita siapkan dan kita ketahui, khawatirnya teman-teman akan memiliki rasa penyesalan yang sangat besar ketika teman-teman tidak menyadarinya hari ini, saat ini. Bahkan ketika teman-teman sadar di saat bangku kuliah, itu pun rasa-rasanya mungkin sudah agak terlambat gitu ya. Nah, jangan sampai nanti setelah teman-teman lulus, setelah teman-teman kerja, bahkan setelah teman-teman berumah tangga, teman-teman baru sadar, oh ternyata potensi saya tuh di sini, oh ternyata saya tuh lebih suka ini, oh ternyata saya lebih passion di sini. Nah, jangan sampai kemudian teman-teman memiliki penyesalan yang seperti itu. Sepakat ya? Sepakat teman-teman ya? Oke. Tadi ini perkenalan diri saya. Nama saya Egy Kristiana Putra. Komunikasi tentu, karena saya paham dan saya tahu bahwa potensi dan juga kegemaran saya itu ternyata di apa ya, disuka ngomong gitu ya. Jadi waktu SMA itu saya merasa saya tuh nggak suka matematika gitu kan ya. Jadi akhirnya saya ngambil jurusan kuliah ilmu komunikasi. Jadi saya cari sebenarnya jurusan apa sih yang nggak ada matematikanya kan kayak gitu ya. Alhamdulillah saya bukan termasuk mahasiswa-mahasiswa yang tersesat memilih jurusan gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa tersesat, nggak apa-apa. Kita masih bisa memperbaiki jalan kita gitu ya. Tapi alhamdulillah hari ini saya juga bekerja, karir saya sama di komunikasi. Jadi saya di GM Komunikasi NGO, sebuah NGO. Kenapa NGO? Saya juga suka sosial, karena saya juga aktivis sama kayak teman-teman. Jadi saya berkarir di NGO yang kemudian juga mengambil konsentrasi komunikasi. Itu bagian dari realisasi saya bahwa saya memahami talent saya ataupun kemampuan saya, skill saya itu di komunikasi. Karenanya mulai dari kuliah, mulai dari kemudian pelatihan-pelatihan, sampai kemudian hari ini saya bekerja, saya juga membantu di DPRD Kota Bekasi, mengelola sosial media, mengelola pidato, kayak gitu kan ya, makalah, dan lain sebagainya. Termasuk saya juga jadi dosen lepas di Unisma Bekasi. Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu Unisma Bekasi ya, jadi saya juga di sana, dan saya juga coba bikin usaha, karena saya juga suka digital, saya juga komunikasinya komunikasi politik. Saya bikin usaha namanya digital atau Digipol atau Digital Politik Institute gitu ya. Bagaimana kemudian klien-kliennya calon-calon anggota dewan gitu ya, yang kemudian mendidik mereka bagaimana sih cara berkomunikasi kepada publik, bagaimana mengolah sosial media. Itu bagian dari kita telah menemukan talent kita. Nah, maka hari ini, malam ini kita coba untuk menggali kira-kira talenta kita tuh apa gitu ya. Kira-kira potensi yang kemudian dimiliki oleh kita itu apa. Dan itu tidak harus sama dengan saya kan. Mungkin di antara teman-teman kayaknya nggak terlalu suka ngomong di depan umum gitu kan. Kayaknya saya lebih suka di ngoprek-ngoprek software gitu kan ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita coba dalami gitu teman-teman semua. Ada yang orang Cirebon di sini? Saya asli Cirebon. Ada yang bukan orang Bekasi nggak? Boleh di komentar dong, di chat, di komentar dari mana asalnya. Barangkali di sini juga ada yang merantau gitu kan ya. Boleh cerita-cerita. Saya cek kira-kira fokus nggak ya? Ngechat nggak nih ya? Kalau ada yang di luar kota ya. Oke. Nah, kita cek. Yang fokus, yang serius untuk kemudian meningkatkan potensi dirinya, yang serius untuk mengikuti agenda-agenda pelatihan kita, maka coba jawab pertanyaan ini gitu ya. Di chat saja nggak apa-apa. Jadi satu pertanyaan, kalau saat ini kamu harus mendeskripsikan diri kamu dalam satu kata saja, entah teman-teman mau ngambil dari kata benda gitu ya, kata kerja, aku tuh tipe orangnya suka main gitu ya, atau suka mabar tipenya gitu ya.
Jadi tolong sekarang teman-teman tulis di kolom chat, deskripsikan teman-teman dengan satu kata, baik itu kata sifat, kata kerja, kata benda mungkin menggambarkan gitu ya, atau apapun itu. Coba hitungan 10 detik bisa teman-teman chat ketik di kolom chat ya. Silakan. Ada nggak yang ngechat ya? Saya mau cek kira-kira teman-teman ini memperhatikan nggak nih? Oke, ada, alhamdulillah. Liza penghapus. Wah, suka menghapus kesedihan orang lain berarti ya. Matahari, waduh, keren. Bisa bermanfaat untuk orang lain. Selalu memberikan inspirasi, Nurul, Masya Allah. Tenang, Ibnu Abdillah ini tenang orangnya, pendiam gitu kan ya. Atau mungkin juga introvert barangkali gitu ya, nggak gerasa gerusuk gitu ya, Masya Allah. Zahra, bunga. Ada nama bunga Zahra nggak ya? Saya nggak tahu sih. Tapi bunga itu menyimbolkan keindahan gitu ya, harum dan lain sebagainya. Kapas, wah keren. Kapas itu lembut gitu ya, putih, suci. Ada lagi yang lain? Ini dari 14 orang, baru berapa nih? Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6 orang. 14 bagi 2, 7. Minimal satu orang lagi nih, kita bisa geser ke slide selanjutnya. Setengahnya ya. Quorumnya setengah plus 1, berarti 8. 2 orang lagi boleh menggambarkan tentang dirinya, kata sifat, kata benda, atau tadi tumbuh-tumbuhan juga boleh. Ada? Hitungan kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pembelajar. Masya Allah, Citra, luar biasa. Memang kita sebagai umat manusia ya, harus nantiasa terus belajar. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih nih yang banyak aktif, kayaknya Ahwat ya, perempuan ya. Oh, ada satu lagi nih, siapa nih? Besi, wow ngeri. Memang kalau laki-laki tuh harus kokoh, tangguh sekokoh besi ya, Mas Faizar ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya. Berarti saya yakin teman-teman memperhatikan dengan baik, tidak ada yang tidur, tidak ada yang ngantuk ya. Oke, lanjut. Oke, teman-teman semua, ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di dunia ini dan di dalam diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Jadi teman-teman, ikhwah fillah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah juga memberi pesan kepada kita bahwa dalam diri kita atau pentingnya kita untuk terus mempelajari siapa diri kita. Bahkan ada sebuah ungkapan dari seorang ulama yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Kan kayak gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita? Bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak mengenal diri kita sendiri? Bagaimana kemudian kita tidak akan mengenal Al-Quran, yang padahal apa yang kemudian ada di dalam diri kita, itu semua adalah ada di dalam Al-Quran. Kita harus gimana, kita nggak boleh gimana, bagaimana penciptaan kita, bagaimana akal, pikiran kita, hati kita, semua itu dijelaskan dalam Al-Quran. Maka teman-teman semua mengenali diri sendiri, memahami potensi diri sendiri, itu bisa jadi adalah sebuah anjuran, perintah, sunnah gitu yang kemudian harus kita lakukan. Jadi kalau sampai hari ini masih ada yang bertanya, saya siapa ya gitu kan ya, atau saya tuh sukanya apa gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Maka teman-teman semua, mari mulai malam hari ini kita coba kenali siapa diri kita sendiri gitu ya. Oke. Nah, mengapa mengenali diri itu penting, teman-teman semua? Yang pertama, di konteks dunia kerja, tentu perubahan terlihat sangat cepat hari ini ya. Kita butuh adaptasi, bahkan kemudian mungkin sekarang sudah kita mulai lihat loker-loker itu udah aneh-aneh gitu kan ya. Udah mulai ke konten kreatornya gitu ya, atau mungkin potensi-potensi lain yang bahkan dulu sejak kita SD ditanya cita-citanya jadi apa, belum ada gitu ya cita-cita tersebut. Dan hari ini sudah ada.
posisi-posisi di tempat kerja itu sudah mulai banyak yang kemudian membutuhkan skill, potensi yang terbaru gitu ya. Kalau kita hari ini tidak memahami potensi yang ada di dalam diri kita, kemudian tidak mengembangkannya, maka kita akan ditinggal oleh zaman, kita akan ditinggal oleh orang lain, kita akan ditinggal oleh industri, kita akan ditinggal oleh perusahaan, kita akan ditinggal oleh tempat di mana kita akan berkarya. Maka teman-teman semua, mengenali diri sendiri itu adalah fondasi dasar untuk kita semua bisa menggapai kesuksesan. Karena karir yang sukses itu dimulai dari self awareness gitu ya. Jadi ada self awareness di kata S-nya sukses gitu ya. Makanya diangkat tuh S-nya. Oke. Jadi teman-teman semua, kenapa kita penting untuk mengenali diri kita sendiri? Karena kalau kita mau sukses, kalau karir kita mau baik, maka kita harus paham apa kelemahan kita, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Sehingga nanti posisi, tempat, karir, cita-cita, atau kita mau kerja di mana, itu kita sudah bisa persiapkan dari sekarang teman-teman semua. Jangan sampai nanti ketika lulus teman-teman baru mikir ya, wah saya mau kerja di mana ya, saya cocoknya kerja di mana ya. Jangan sampai teman-teman bekerja itu hanya karena ya adanya yang ini gitu kan. Nah, jangan sampai ya itu teman-teman. Adanya jadi ini udah nggak apa-apa lah, yang penting bisa kerja. Nggak apa-apa deh gajinya segini, yang penting bisa kerja. Nggak apa-apa deh nggak sesuai dengan minat saya, yang penting bisa kerja. Kalau teman-teman bekerja dengan model seperti itu, maka teman-teman yakin, saya yakin ya, teman-teman tidak akan betah, teman-teman tidak akan bertahan lama, bahkan teman-teman bekerja dengan tidak nikmat gitu ya. Kalau kita bekerja dengan enak, enjoy, nikmat kan lebih nyaman ya. Kita dapat gaji juga, tapi kita juga bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita dengan mudah gitu. Kemudian yang ketiga, siapa yang mengibarkan bendera ini di rumahnya? Tolong angkat tangan gitu ya. Jadi seperti kapal tanpa arah, tidak akan pernah berlabuh. Jadi kalau ada kapal, nggak tahu tujuannya kemana, nggak tahu apa yang sedang dia kejar, maka dia tidak akan pernah berlabuh ke pelabuhan manapun gitu. Kita tidak punya arah, kita tidak punya tujuan, kita ya kayak anak-anak zaman sekarang gitu ya. Let it flow katanya. Mengalir begitu saja, padahal orang-orang yang mengalir begitu saja ya mereka hanya akan menemukan diri mereka terombang-ambing, terhanyutkan dengan zaman, ngikut-ngikut orang lain gitu ya, pusing mikirin penilaian orang lain kan kayak gitu ya. Padahal kita pengennya begini, tapi karena ngikutin orang lain, kata orang lain bagusnya begini, akhirnya kita tidak menikmatinya dengan baik. Saya cerita ya teman-teman semua, ketika saya memilih jurusan ilmu komunikasi, apa respon pertama dari orang tua saya? Nggak boleh, jangan, gitu kan ya. Bahkan jauh sebelum memilih jurusan ilmu komunikasi, ketika saya memilih jurusan IPS gitu kan ya. Jadi dulu saya sukanya IPS, tapi dipaksa oleh orang tua itu masuk IPA. Katanya kalau IPA gampang kerjanya. Kan doktrinnya kayak gitu kan ya. Kalau teman-teman semua apa namanya mungkin ya kalau zaman dulu sih kayak gitu, nggak tahu teman-teman anak-anak muda sekarang kayak gimana ya. Mungkin lebih lebih memberikan ruang gitu ya. Jadi dulu saya terpaksa masuk IPA, padahal saya suka IPS. Makanya ketika saya kuliah, saya bilang, saya sukanya komunikasi, saya ingin berkarir di bidang komunikasi, bukan di TI, bukan di ilmu pemerintahan, saya ingat, bukan di kimia gitu saya ingat disuruhnya gitu ya, atau jadi arsitek gitu kan ya, jadi teknik sipil gitu kan ya. Nah, enggak, walaupun itu mungkin kelihatan keren, tapi kalau kita tidak bisa mengikutinya, tidak bisa menjalankannya, ya nggak akan jadi keren juga gitu kan ya. Kita bahkan akan menghadapi kegagalan dalam membangun masa depan kita. Gitu ya teman-teman ya. Sampai sini sepakat nggak? Kalau sepakat bisa chat di komentar ya, di kolom chat. Sepakat. Kalau nggak ada yang sepakat, kalau ada yang nggak sepakat bisa raise hand. Kita sampaikan ya idenya, gagasannya, ataupun ketidaksepakatannya. Karena mahasiswa harusnya kayak gitu kan ya. Jadi mahasiswa tuh nggak boleh cuma dengerin iya-iya aja gitu ya. Nah, insya Allah anak-anak LDK Al-Ghazi tidak seperti itu. Oke, lanjut ya teman-teman semua. Oke. Jadi kalau ada yang mau komentar, ada yang mau menyampaikan sesuatu langsung saja ya.
bisa angkat tangan atau bisa di kolom chat. Walaupun kita baru kenal, tapi sok kenal aja dulu ya. Soalnya kita dekat gitu ya. Oke, kemudian mengapa penting menemukan talenta diri? Setiap kita memiliki potensi yang unik, teman-teman semuanya. Tentu ini poin klise yang selalu kita dengar. Tapi sayangnya setelah kita mendengar, kita cuma iya-iya aja terus lewat gitu. Tanpa kemudian kita follow up. Sebetulnya potensi unik dalam diri kita tuh apa sih? Lebih spesifik lagi, potensi kita yang kemudian bisa mendukung karir kita, mendukung masa depan kita, mendukung kita dalam berorganisasi, itu apa gitu. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menempatkan diri kita di tempat yang kemudian memang seharusnya gitu. Jangan memaksakan diri kita berada di tempat yang kita tidak menjadi gairah di dalam sana gitu ya. Kita tidak memiliki soul di dalam peran-peran kita tersebut. Sehingga apa? Sehingga akhirnya kita hanya menjadi orang lain gitu ya, pura-pura jadi orang lain gitu kan, pura-pura jadi orang yang harusnya oh anak LDK tuh harusnya kayak gini, kan ada yang kayak gitu ya. Ada nggak sih komentar-komentar kayak gitu? Oh anak LDK aktivis dakwah kampus atau aktivis kampus atau mahasiswa lah. Mahasiswa tuh kayak harusnya kayak gini gitu kan ya. Nah itu yang kemudian perlu kita follow up. Sebetulnya potensi apa sih yang unik yang ada di dalam diri kita. Kemudian ketika kita kemudian menemukan talenta diri kita, maka kita akan mudah untuk kemudian meniti jalur karir kita. Dan kita akan memilih jalur karir kita itu dengan tepat. Ketika kita memilih jalur karir kita tepat, insya Allah perjalanannya itu akan sangat mudah. Kenapa? Karena memang kita passion di sana, punya potensi di sana, punya skill di sana gitu ya. Dan itu mendukung perjalanan karir kita. Nah, walaupun mungkin teman-teman masih berapa semester lagi gitu ya untuk bekerja, tapi please siapkan dari sekarang gitu. Kemudian memaksimalkan peluang. Ketika ada peluang, jadi yang namanya kesuksesan itu teman-teman semua, ini rumusnya kesuksesan ya, bisa dicatat, nggak ada di slide gitu. Rumusnya kesuksesan itu pertemuan antara kesiapan dan kesempatan atau peluang. Jadi yang namanya sukses itu pertemuan antara peluang atau kesempatan dengan kesiapan. Kalau kita punya kesiapan tapi nggak ada peluangnya, nggak ada kesempatannya gitu ya, ya mau bagaimanapun kita tidak bisa mengoptimalkan kesiapan kita, potensi kita gitu kan. Kalau di sana ada peluang, atau kesempatan, tapi kemudian kita nggak siap, skillnya nggak ada, tools-tools yang harus dimilikinya juga kita nggak punya, ya kita akan lewat gitu ya. Selalu lewat dengan kesempatan-kesempatan yang bisa jadi kalau kita tangkap kesempatan itu, malah kesempatan itulah yang akan membuat kita sukses di kemudian hari. Termasuk sukses di dalam kampus, teman-teman semua. Oke, itu ya 3 hal kenapa kita penting untuk menemukan talenta diri kita. Nah, sebelum jauh, kemudian kita coba petakan ya teman-teman semua. Kira-kira apa sih bedanya talenta, potensi, dan skill? Nah, ini kan sering kita dengar ya, dan kadang agak-agak mirip gitu ya. Tapi coba kita sepakati perbedaannya, bahwa talenta itu biasanya atau dianggap sebagai kemampuan alami ya, bawaan dari lahir. Memang ada, ya bisa jadi ada gitu ya, karena kita kan dibentuk oleh gen gitu kan ya. Ada gen-gen yang membentuk diri kita. Bisa jadi kalau orang tua kita orang yang hobi ngomong gitu kan ya, ya kita udah punya turunan gen suka ngomong gitu kan. Atau kalau kita memang, kalau orang tua kita punya keterampilan misalkan oprek-ngoprek perkakas gitu, bisa jadi akan turun. Karena pohon tidak jatuh jauh dari, salah lagi kan. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya gitu. Jadi talenta itu adalah kemampuan alami bawaan dari lahir. Gimana cara kita menemukannya? Nah, nanti kita coba bertanya dalam diri kita gitu ya. Bisa jadi kita coba cek di keluarga kita, dominannya tuh orang-orang itu seperti apa gitu ya.
atau kita coba cek orang tua kita, mana sih sikap sifat yang kemudian agak-agak mirip dengan kita. Bisa jadi itu adalah talenta-talenta yang memang alami bawaan dari lahir. Kemudian ada potensi. Potensi ini adalah kemampuan yang kemudian mungkin belum kita sadari, tapi ada di dalam diri kita, dan dia akan muncul ketika kita menghadapi hal-hal yang membuat dia muncul. Apa contohnya? Misalkan Ibnu, ya. Ibnu itu tadi bahasanya tenang gitu ya. Ibnu itu misalnya saya contoh aja ya, mungkin bisa jadi salah. Misalnya Ibnu itu tipe orangnya tuh introvert gitu ya, pendiam sebetulnya, nggak mau tuh ketemu banyak orang. Tapi karena ada satu trigger di mana Ibnu diamanahkan, dipercaya misalkan gitu ya, memimpin sebuah organisasi yang namanya LDK Al-Ghazi, maka tiba-tiba secara tidak terasa gitu ya, sudah mulai bisa bagaimana memanage orang lain, bagaimana menginfluence orang lain, bagaimana mengatur tugas, mengatur organisasi, yang sebetulnya sebelumnya kita nggak pernah tahu ada atau tidak gitu. Nah, jadi potensi itu bisa jadi belum kita pahami hari ini, tapi dia akan keluar ketika kita trigger, kita pancing gitu ya. Makanya kita perlu, caranya adalah kita perlu menantang diri kita, melakukan hal-hal yang mungkin belum kita lakukan, hal-hal yang mungkin kita takut melakukannya, tapi dengan kita coba melakukan hal tersebut, bisa jadi potensi-potensi kita akan muncul dengan sendirinya. Nah, itu potensi ya. Kemudian ada skill. Apa sih skill? Skill ini keterampilan hasil dari latihan dan belajar. Jadi kalau bicara skill, bisa jadi atau konsepnya, skill itu bisa muncul bahkan pada orang yang memang benar-benar nggak memiliki skill bawaannya gitu ya, atau tidak punya talenta itu, atau tidak punya potensi itu. Jadi ada sebuah kemampuan dalam diri kita yang mungkin kita nggak punya bawaan lahir dari orang tua kita gitu ya. Kita juga nggak pernah merasa punya potensi tersebut ketika kita tertrigger oleh hal-hal yang kemudian mendorong kita untuk mengeluarkan potensi kita. Tapi karena kita pengen punya skill tersebut, akhirnya kita belajar, akhirnya kita latihan. Contohnya misalkan public speaking gitu ya. Misalkan keluarga kita pendiam semua gitu ya, introvert semua. Dan biasanya juga walaupun misalkan ya, contohnya Ibnu lagi, walaupun Ibnu ini sekarang udah dipilih jadi ketua, tapi karena memang tidak punya potensi, misalkan contoh public speaking, bukan berarti kemudian skill tersebut tidak ada dan tidak dimiliki oleh kita, dan atau tidak bisa dimiliki oleh kita. Karena apa? Karena kita bisa memunculkan skill yang mungkin bisa jadi tidak pernah ada di dalam bawaan lahir kita atau potensi diri kita. Yang kemudian kita sebut dengan skill, di mana kemampuan tersebut itu harus kita latih, kita ikut pelatihannya, kita ikut e-course-nya misalkan, kita coba di rumah, kalau tadi contohnya public speaking gitu ya, kita apa namanya ya, kita coba ikhtiarkan gitu ya, gimana sih caranya ngomong di depan umum, nonton YouTube. Saya jadi ingat dulu ya, karena saya juga termasuk yang introvert dan pendiam teman-teman awalnya gitu ya, waktu zaman ya kalau saya lihat sih dari mulai SD karena saya orangnya kecil gitu kan ya, sering dibully gitu kan, jadi takut ketemu orang banyak, takut di depan umum gitu kan. Kemudian waktu SMP atau MTS, saya MTS teman-teman, di MTS itu saya terpilih jadi ketua OSIS. Ketika jadi ketua OSIS, saya nggak bisa ngomong di depan umum. Ketika ada guru, saya takut gitu ya, takut ditanya ini gimana nih jadi ketua OSIS itu gitu kan ya. Atau kalau nggak ada guru di acara-acara besar, kayak saya harus pidato gitu kan ya, sampai keringet dingin dan lain sebagainya. Karena saya merasa saya tidak punya bawaan lahir, orang tua saya juga pendiam gitu kan. Potensi saya juga ya mungkin ada sih, tapi sedikit gitu ya. Akhirnya dikuatkan dengan skill, latihan terus latihan untuk kemudian menjalankan public speaking kita. Ini salah satu skill saja gitu ya. Bahkan saya pernah malam-malam jam 12 malam di lapangan gitu ya. Malam-malam gelap di lapangan, teriak-teriak, berpidato gitu ya.
Yaitu bagian dari ikhtiar ataupun komitmen ataupun keseriusan kita untuk meningkatkan potensi yang ada di dalam diri kita ataupun skill yang ada di dalam diri kita. Nah, begitu teman-teman semua. Selanjutnya, kalau ada yang ngantuk, yang bosan bisa ambil kopi. Kalau ada yang ngopi ya, atau wudhu dulu sambil duduk. Kalau rebahan nanti ngantuk gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan bicara soal bagaimana sih cara menemukan potensi yang ada di dalam diri kita. Sebentar, saya izin. Cas dulu ya, khawatir mati. Oke, cek. Oke, aman ya, suara saya masih aman ya, karena saya tadi copot. Oke, teman-teman semua. Lalu, Aman. siap. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah introspeksi diri atau bahasa Islamnya itu apa? Kok saya lupa jadinya. Apa teman-teman bahasa dalam Islamnya? Kalau introspeksi diri, tadabbur bukan tadabbur. Apa? Ada yang chat. Apa? Muhasabah, Masya Allah ya. Muhasabah ya. Muhasabah diri. Bahkan Umar bin Khattab itu setiap malam itu beliau menilai dirinya sendiri gitu ya. Kira-kira berapa atau dosa apa yang sudah saya lakukan, amal-amal apa yang saya lakukan. Itu bagian dari kemudian mawas diri, sadar terhadap diri sendiri. Kalau bahasa kerennya self assessment gitu ya. Bagaimana kemudian kita coba cek diri kita. Apa yang kita cek? Yang pertama adalah minat dan passion kita. Saya punya materi khusus tentang menemukan passion kita. Mungkin tidak bisa disampaikan di sini. Tapi menemukan minat dan passion itu juga penting untuk kemudian bisa kita lakukan gitu ya. Gimana caranya? Nanti kita coba coba cek gimana caranya ya. Uh, Sesederhana bertanya pada diri kita sendiri atau kemudian kita coba cek sebetulnya selama ini atau sepekan inilah apa sih yang berulang kali sering kita lakukan gitu kan. Apa sih hal-hal kegiatan-kegiatan yang mungkin ketika kita melakukannya kita merasa nyaman, merasa puas, merasa nyaman gitu ya. Walaupun mungkin kadang kita gengsi, kayaknya ini bukan bukan gaya saya nih, ini bukan cara hidup saya misalkan, atau bukan keinginan saya. Ada tuh misalkan rasa-rasa gengsi itu. Tapi sebetulnya kalau bertanya dalam lubuk hati yang paling dalam, kita tuh seneng gitu ya melakukan itu. Nah, itu bisa jadi adalah minat kita atau passion kita. Kemudian ada kita cek juga nilai dan prinsip gitu ya. Nilai-nilai apa sih yang kita junjung tinggi? Misalnya aku nggak suka sih kalau dikhianati gitu kan. Nah, misalkan gitu ya. Berarti kita punya nilai bahwa eh, memberikan kepercayaan gitu kan ya. Atau kita tidak tidak apa namanya tidak tolerir lah sama hal-hal yang membuat kita pengkhianatan gitu kan ya, atau bohong. Saya nggak suka sama orang bohong gitu kan. Jadi cek apa yang membuat teman-teman itu merasa nilai-nilai itu nggak boleh kita langgar gitu. Prinsip-prinsip ini nggak boleh kita langgar. Coba merenung, coba cek gitu ya. Kalau selama ini teman-teman belum belum pernah menuliskan sebetulnya prinsip hidup, misalkan prinsip hidupnya itu saya nggak misalkan ya contoh prinsipnya saya nggak mau membuat orang lain menunggu gitu kan. Saya tuh nggak nyaman banget kalau saya datang telat, merasa bersalah banget gitu ya. Nanti teman-teman punya prinsip bahwa teman-teman itu disiplin gitu ya. Teman-teman nggak mau mengecewakan orang lain gitu ya. Jadi coba cek, bermuhasabah tadi ya. Coba merenung, coba duduk sebentar sambil ngopi depan rumah gitu ya, yang ikhwannya atau yang ahwatnya bisa sambil rebahan gitu ya, bisa sambil duduk-duduk santai, coba cek. Atau teman-teman merasa paling sakit atau disakiti gitu ya sama temennya, sama sahabatnya ketika apa? Berarti kalau teman-teman merasakan itu, ya artinya kebalikannya, teman-teman punya nilai dan prinsip yang harus dijaga seperti itu. Kemudian kepribadian. Sebetulnya kepribadian kita tuh apa sih? Bagaimana sih?
Nah, ini ada caranya sendiri, nanti mungkin di slide-slide selanjutnya akan ada kita temukan kepribadian kita tuh kayak gimana. Coba coba mungkin angkat tangan atau chat gitu ya, yang pernah mengetes kepribadian dirinya seperti apa, itu boleh ya dicek. Jadi untuk mengecek kepribadian itu bukan berarti, wah memang saya sakit jiwa Kak gitu ya, atau harus ke psikiater, psikolog, bukan seperti itu ya, bukan maksud seperti itu. Tapi penting, bahkan kadang ada gejala-gejala yang membuat itu akan menjadi penyakit terhadap jiwa kita. Kalau kata orang zaman sekarang mental health gitu ya. Yang kalau mental health itu juga tidak diantisipasi, tentu itu juga akan akan menjurus atau akan bergeser pada sakit jiwa gitu ya. Itu ada teman-teman. Jadi orang gila itu, mohon maaf, itu bukan hanya sekedar orang-orang yang kemudian ada di pinggir jalan gitu ya, nggak pakai baju, bukan hanya orang-orang seperti itu. Bisa jadi kita yang seolah-olah seperti normal, tapi ternyata ada sisi lain yang kemudian mengganggu jiwa kita. Itu bisa jadi, bisa terjadi. Saya banyak menemukan teman-teman saya yang seperti itu, atau bahkan mungkin saya juga pernah dicek gitu ya. Ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Setiap kita tuh ada gitu teman-teman semua. Walaupun mungkin potensinya kecil dan sedikit. Maka kemudian kita tetap harus mengecek bagaimana kepribadian kita, bagaimana psikologis kita, bagaimana kejiwaan kita. Apalagi anak-anak Gen Z hari ini yang kemudian juga sangat concern terhadap mental health gitu kan ya. Orang gampang gampang keluar tempat kerja hanya karena bosnya toksik gitu kan ya. Karena apa? Karena kita tidak bisa memanage pikiran kita, memanage diri kita. Jujur li, bos pertama saya tuh toksik banget teman-teman. Jadi ceritanya hampir semua stafnya dulu ya, awal-awal saya masuk kerja itu, hampir semua stafnya itu paling bertahan tuh 2 bulan, 3 bulan, paling banter 1 tahun, bayangin. Dan saya pun hampir menyerah saat itu gitu kan ya. Tapi karena kita bisa mawas diri, mengelola pikiran kita, mengelola hati kita, maka kita bisa hadapi hal-hal yang seperti itu. Gangguan-gangguan dari lingkungan, sekitar lingkungan kita bisa hadapi dengan baik. Nah, kita juga bisa analisa kekuatan dan kelemahan kita. Tentu teman-teman paham ya bagaimana analisa SWOT gitu ya. Yang kemudian juga itu bisa, eh, tapi saya nggak akan fokus di sini, kekuatan dan kelemahan. Teman-teman bisa kemudian menuliskan nanti ya, kira-kira apa sih kekuatan saya, apa sih kelemahan saya. Nah, lalu self assessment juga, ini poin terpentingnya adalah kita perlu cek bagaimana pengetahuan kita. Baik itu pengetahuan yang sifatnya khusus terhadap eh, apa namanya kuliah kita atau pekerjaan kita nantinya, atau kemudian juga terhadap isu-isu umum, isu-isu agama. Bagaimana pengetahuan kita, sejauh mana pengetahuan kita, itu perlu kita cek. Ya, kalau kita merasa orang ngobrolin ini kita nggak nyambung, ya berarti pengetahuan kita belum sampai sampai sana gitu ya. Jadi cek pengetahuan kita, keterampilan kita. Cek keterampilan kita baik soft skill maupun hard skill. Apa aja sih di checklist? Apa aja sih yang sudah bisa kita lakukan? Please di checklist ditulis. Karena kalau cuma dibayangin, dirasa-rasa, oh kayaknya saya suka bergaul deh gitu ya. Itu soft skill. Oh, saya kayaknya gampang nih ngerakit-ngerakit hardware komputer, itu hard skill gitu kan ya. Saya jago main bola, itu hard skill gitu ya. Jadi cek dari mulai hobi sampai kemudian hal-hal yang berkaitan dengan organisasi kita. Saya suka nih manage orang, saya suka nih bikin event organizer gitu ya, organizer, IO. Berarti itu potensi, itu keterampilan. Coba cek, coba tulis. Jangan sampai menguap begitu saja. Kemudian menilai pencapaian target-target dalam konteks ini mungkin di konteks pekerjaan, tapi di konteks organisasi kita, di konteks kuliah kita, ya sesederhana kita ngecek kalau ada proker, Ibnu ya, cek proker-proker mana sih yang ternyata di luar tidak terlaksana gitu ya, di luar jadwal dan lain sebagainya. Ya itu artinya ya kemampuan kita segitu gitu. Komitmen kita ya segitu gitu teman-teman semua. Nah, itu yang perlu kita cek juga. Kemudian mengevaluasi sikap dan perilaku. Tanyakan kepada orang lain, ada nggak perilaku-perilaku yang menyinggung, menyakiti, atau juga kemudian kita bermuhasabah tadi ya, bagaimana kemudian ada nggak sih sikap-sikap kita yang kemudian ini
akan memberikan hal positif terhadap orang lain atau bahkan negatif terhadap orang lain. Coba dicek. Kemudian menilai kepuasan kinerja, baik itu konteks kampus berarti kinerja kita di organisasi atau belajar kita gitu ya. Atau cek juga di mata kuliah mana sih kita yang merasa rasanya tuh puas gitu ya. Kalau kalau ada materi ini atau kalau ada kuliah itu kayaknya semangat banget pengen ngikutin. Nah, itu coba catat. Simpen dulu informasi-informasi itu karena dia akan menjadi puzzle-puzzle yang akan kita susun untuk kemudian mendeskripsikan diri kita tuh orang yang seperti apa. Itu penting teman-teman semua. Kemudian mengidentifikasi area pengembangan maksudnya adalah coba cek di sekitar kita, coba cek perkembangan informasi, teknologi dan lain sebagainya yang bisa jadi kita tuh mampu juga melakukan itu. Kalau ada temennya yang bisa begini begitu, coba dicek dan kita coba bisa jadi itu adalah area-area pengembangan diri kita. Jadi jangan batasi diri kita hanya untuk satu skill, satu potensi ataupun satu talenta saja gitu teman-teman. Itu ya. Kalau ada yang mau menyanggah dan bertanya bisa langsung di kolom chat. Oke, minta tolong nanti disampaikan berapa menit lagi karena saya perlu menyesuaikannya. Tak, next. Nah, ini teman-teman kan ya. Jadi teman-teman semua, organisasi yang hari ini teman-teman jalanin, yang hari ini teman-teman ikutin, itu bukan hanya sekedar teman-teman itu ya menjalankan tugas kewajiban sebagai mahasiswa karena harus berorganisasi misalkan ya kalau ada aturan itu karena harus ikut UKM salah satunya ikut LDK aja deh kayaknya LDK agendanya nggak terlalu capek gitu ya misalkan gitu ya ada yang kayak gitu masuk LDK-nya atau ada yang masuk LDK-nya karena ada sesuatu yang ingin dituju dan dicari gitu ya misalkan gitu ya maka ayo kita perbaiki diri lagi, perbaiki niat lagi bahwa organisasi ini adalah laboratorium untuk menemukan diri, diri kita sendiri. Karena apa? Karena teman-teman semua organisasi itu adalah miniatur negara, miniatur bermasyarakat. Kalau teman-teman tidak mengoptimalkan peran teman-teman di organisasi, maka saya pastikan teman-teman akan gagap nanti ketika teman-teman masuk dunia kerja maupun dunia masyarakat. Jadi organisasi ini adalah miniatur perusahaan, miniatur lembaga, miniatur instansi, miniatur pemerintahan kecil seperti RT RW gitu ya. Organisasi. Disinilah tempat teman-teman mempersiapkan diri untuk bisa siap dalam menghadapi masa depan teman-teman ketika lulus kampus. Jadi kalau teman-teman semua berorganisasi hanya sekedar formalitas, ngerjain proker, yang penting sudah kelaksana, bikin event eventual, yang penting ada pesertanya, nggak ada pesertanya ya udah nggak apa-apa, yang penting dana terserap. Kalau hanya itu, kerjaan teman-teman dalam berorganisasi sangat disayangkan teman-teman semua. Karena organisasi ini adalah sebuah kemewahan yang dimiliki oleh mahasiswa. Karena di mahasiswa inilah teman-teman semua bisa di kampus inilah teman-teman bisa mengeksplor diri teman-teman, mengupgrade diri teman-teman, merubah bahkan diri teman-teman yang tadinya introvert jadi ekstrovert, yang tadinya nggak susah bergaul jadi suka ngobrol, yang tadinya nggak punya ide-ide cemerlang gagasan untuk perbaikan umat masyarakat jadi punya. Karena apa? Karena ruang-ruang interaksi dan ngobrolnya dibangun. Oke, saya sambil lihat chat ya. 10 menit lagi. Oke, 10 menit lagi, berarti saya harus percepat ya. Jadi teman-teman semua organisasi ini adalah laboratorium kita. Jangan sampai kita sia-siakan. Saya agak geser ke hal-hal teknis ya. Oke. Nah, ada satu tools atau dua, saya berikan dua tools teman-teman semua untuk memahami siapa diri kita. Tools ini kemudian yang pertama adalah MBTI ya. Teman-teman mungkin sudah pernah dengar. Kalau yang baru dengar atau baru tahu bisa raise hand juga. Atau yang sudah tahu bisa raise hand. MBTI ini salah satu tools, meskipun mungkin keakuratannya perlu masih perdebatan gitu ya. Tapi ini bisa mendorong ataupun memancing diri kita untuk memahami siapa diri kita sebenarnya gitu ya. Kayak gimana sih MBTI itu? Nah, saya sudah siapkan juga worksheetnya. Jadi nanti teman-teman bisa ngerjain, tentu nggak di sini. Teman-teman bisa ngerjainnya nanti saja. Tapi saya akan share teman-teman
Oh, sorry. Sorry. Mana? Nah, sana di sini ya. Nah, ini ada toolsnya, tools Excel. Walaupun ini toolsnya bukan tools psikolog apa psikotes ya. Jadi ada MBTI yang benerannya ya pakai psikologi apa psikotes yang lebih panjang pertanyaannya. Ini hanya MBTI sederhana aja untuk memancing diri kita sebetulnya kita tuh karakternya kayak gimana. Jadi di sini ada soal-soal yang bisa nanti teman-teman jawab. Jawabnya gampang, cuman milih A atau B. Misalkan saat berada di keramaian saya biasanya senang berinteraksi dengan banyak orang atau lebih suka menyendiri dan berbicara dengan satu dua orang saja. Kalau teman-teman merasa teman-teman suka menyendiri, berarti teman-teman pilih yang B gitu ya. Nah, nanti teman-teman isi di sini, ini jawabannya. Sorry, ini tadi saya coba ya. Nah, teman-teman nanti isi di sini A atau B gitu ya. A atau B, B atau A gitu ya. Jadi teman-teman isi di sini, kemudian nanti hasilnya akan ada di sini. Nah, jadi nanti teman-teman di sini ada hasilnya. Kodenya apa? Kalau kodenya misalkan ESTJ, teman-teman coba cari karakter-karakter yang ada di bawah sini. Nah, ini loh, ini loading ya. Jadi di sini ada karakter-karakter, ada 16 karakter personal kita yang kemudian teman-teman bisa identifikasi. Misalkan di sini ada ESFJ. Ini pribadi yang penuh perhatian, supel, dan banyak dikenal, selalu ingin membantu. Nah, ini cara mengenal diri kita. Kalau diri kita orangnya kayak gini, kira-kira kerjaan apa yang cocok untuk kita? Kira-kira karir apa yang perlu kita jalani dengan serius, misalkan kayak gitu ya. Jadi di sini ada toolsnya. Teman-teman nanti bisa isi, akan saya share juga. Oke, itu satu tools untuk menemukan siapa diri kita. Kemudian lanjut, itu MBTI ya teman-teman semua. Nanti bisa teman-teman cek. Ada 4 jenis karakter ya. Ada analis, ada diplomat, ada sentinels, ada explorers gitu ya. Dan di dalamnya juga ada turunan-turunannya. Ada 16. Nah, kemudian ada juga DISC model. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah tahu. Kalau ada yang belum tahu, berarti kita coba ya. Ini semacam tipe manusia gitu ya. Tipe diri kita. Kita tuh orangnya kayak gimana sih? Apakah kita itu orang yang dominan? Orang yang kemudian mungkin itu tipe-tipe pemimpin gitu ya, tipe-tipe yang kayaknya nggak mau kalah kalau ngomong atau kayaknya pengen terus berbuat sesuatu gitu ya. Jadi orang-orang dominan. Kemudian ada orang-orang yang influencing, orang-orang yang mempengaruhi, orang-orang yang ngajak, merangkul, menggerakkan gitu ya. Itu orang-orang influence. Kemudian ada orang-orang yang dia itu stabil gitu ya. Dia itu tipenya itu sabar gitu ya, tidak tidak suka konflik gitu kan ya. Nah, itu orang-orang kayak gitu. S. Ada juga yang C. C ini atau dia lebih kepada orang-orang yang suka menaati peraturan gitu ya. Terstruktur, administratif. Misalnya ini orang-orang yang suka kerjanya di keuangan, administrasi kayak gitu ya. Kalau yang stabil ini biasanya orang-orang kerjanya misalkan mungkin jadi apa ya? Jadi FO gitu ya dan lain sebagainya gitu ya misalkan gitu ya nanti teman-teman coba cek kepribadian teman-teman kira-kira teman-teman itu ada di mana toolsnya ada Kak ada saya juga udah siapin toolsnya untuk teman-teman semua nah ini toolsnya. Jadi nanti teman-teman juga akan di-share ini. Walaupun ini hanya hanya sederhana ya. Jadi sebetulnya ada tools yang lebih advance lagi. Tapi ini hanya pertanyaan-pertanyaan sederhana saja untuk menggambarkan sesaat. Walaupun ini perlu terus didalami nanti. Nanti teman-teman bisa langsung pilih di sini. Diisi saja. Kira-kira yang paling sesuai itu yang mana dari 4 pernyataan ini? Ada pernyataan D, kemudian pernyataan I, pernyataan S, dan pernyataan C. Teman-teman isi di sini hurufnya. Misalkan saya lebih sesuai C, tapi saya nggak sesuainya yang S gitu ya. Jadi teman-teman isi di sini, nanti akan muncul dominan teman-teman, skor akhirnya. Di sini nanti ada angka 1, yang angka satunya muncul berarti teman-teman ada di sana. Apakah di angka D, I, S, C. Nah, nanti ada karakter tipenya. Orang yang D ini tegas, berani ambil keputusan, suka tantangan, influence, kemudian S dan C, compliant atau macam-macam sih apa beda-beda ya. Atau yang kalau di sini dia sebutnya cautions.
atau compliance juga sama. Maksudnya sama. Oke, itu modelnya, tipenya. Kemudian saya ingin coba 5 menit lagi, sedikit lagi ya, supaya lebih interaktif teman-teman. Coba tuliskan 3 hal yang kamu sukai dan 3 hal yang kamu kuasai. Tapi karena waktu mungkin ya, nggak apa-apa. Ini bisa dicatat di dalam handphonenya masing-masing atau ditulis di kertasnya masing-masing. Please lakukan kalau teman-teman serius ingin menemukan diri teman-teman sendiri. Ketika teman-teman bicara soal yang kamu sukai itu nggak harus kamu kuasai ya. Jadi sebenarnya misalnya contoh, saya tuh suka banget sih sama yang digital-digital gitu, digital marketing misalkan. Tapi saya tuh nggak menguasai misalkan kayak gitu ya. Tulis aja suka digital marketing. Atau yang kamu sukai, yang kamu kuasai. Saya tuh gampang sih kalau ditanya orang tentang ini, walaupun bagi kita biasa aja, tapi mungkin bisa jadi bagi orang lain itu keren banget gitu ya. Coba tulis aja 3 hal yang kamu kuasai. Saran saya tulis gitu ya, supaya teman-teman bisa menemukan diri teman-teman sendiri. Nah, dari sana, teman-teman semua, ketika teman-teman memahami bahwa teman-teman memiliki hal-hal yang teman-teman sukai, tapi teman-teman nggak kuasai, maka pahami bahwa kelemahan itu bukan kekurangan keterampilan gitu ya. Karena insya Allah apa yang teman-teman sukai tapi teman-teman tidak kuasai, teman-teman bisa belajar. Dan ketika teman-teman memiliki hal-hal yang teman-teman kuasai, tapi teman-teman nggak sukai, suatu hari teman-teman akan menemukan fase di mana teman-teman butuh dengan apa yang teman-teman kuasai. Jadi, please pertahankan 2 hal tersebut, karena kemudian ada hal-hal yang nantinya akan menghambat atau membuat diri kita lemah atau menghambat potensi yang ada di dalam diri kita. Apa saja? Tentu yang pertama adalah kurang pede, nggak pede gitu ya, merasa tidak pantas, merasa kayaknya enggak deh, atau statement-statement negatif lainnya yang kemudian menjudge diri kita untuk tidak berkembang. Kemudian zona nyaman, merasa oh udah cukup saya mah bisa ini aja, udah cukup saya mah di sini aja. Itu juga bisa jadi akan membunuh potensi-potensi yang sebetulnya ada di dalam diri kita. Kemudian buruknya manajemen waktu, karena manajemen waktu kita buruk, bahkan naudzubillah waktu-waktu kita digunakan untuk hal-hal yang sia-sia, tentu kita tidak akan menemukan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Ja, waktu kita bukannya habis untuk pelatihan, ikut workshop, ikut seminar, tapi digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Kemudian lingkungan yang toksik. Nah, ini juga menghambat. Saya yakin kalau LDK ini lingkungannya insya Allah suportif ya, saling mendukung, tidak menjudge, tidak merendahkan, tidak menilai, tidak atau kemudian memberi semangat, memberikan kepercayaan gitu ya. Nah, itu lingkungan yang harus kita bangun teman-teman semua. Karena kalau lingkungannya toksik, maka potensi kita akan terbunuh. Ini juga sama, bisa di screenshot, tuliskan 3 hal yang sering menghambat kamu mencapai target, entah itu target kampus, target kuliah, target eh, kalau ada yang bekerja target kerjaan, atau ada yang mungkin punya target organisasi. Kira-kira apa sih yang menghambat sesungguhnya? Apakah dia faktornya dari luar atau dari dalam? Kalau dari luar, kita bisa kendalikan atau enggak? Kalau enggak, jangan paksakan diri. Kalau bisa, coba kita lakukan. Kalau dia hambatannya itu dari dalam diri kita, coba cek kira-kira kita bisa atasin diri sendiri atau enggak. Kalau enggak bisa, please cari teman, please cerita, curhat sama teman-teman, sama sahabatnya, sama orang tuanya atau sama siapapun orang lain yang bisa jadi bisa membantu teman-teman untuk menghilangkan hambatan tersebut. Oke, ini kayaknya slide terakhir. Jadi, teman-teman semua, mari kita coba kelola diri kita sendiri dengan cara kembangkan potensi kita, fokus. Nah, gimana caranya kita fokus? Dari catatan yang tadi teman-teman lakukan. Cek mana sih yang sebetulnya menjadi kelebihan kita, mana sih yang sebetulnya ini bisa kita kembangkan, mana sih yang sebetulnya ini bisa kita menjadi potensi yang akan mendukung masa depan kita. Fokus terhadap hal-hal yang kemudian bisa membuat kita eh, berkembang gitu ya. Kemudian atasi kelemahan. Jadi kalau teman-teman merasa punya kekurangan, jangan menyerah, jangan mengeluh, jangan kecewa. Manage kelemahan tersebut, sadari bahwa kita punya kelemahan itu, terima diri kita bahwa kita punya kelemahan itu, lalu kelola kelemahan tersebut agar
minimal berkurang atau bisa jadi berubah menjadi sebuah kelebihan yang ada di dalam diri kita. Kalau kita benar-benar nggak bisa nih ya, kita dikasih amanah ini, tapi kita tuh nggak bisa, kita lemah di sana, kita juga bisa melakukan delegasi gitu ya. Coba geser tugasnya ke yang lain dan itu bukan sebuah kesalahan. Kemudian kita juga belajar. Kalau kita hari ini belum bisa di hal tersebut, kita delegasikan ke orang lain, tapi kita juga sambil terus belajar agar kita juga bisa menjalankan tugas-tugas tersebut. Kemudian gunakan growth mindset gitu ya. Bagaimana kemudian mindset kita terus berkembang, tumbuh, tidak stuck, apalagi mundur gitu ya. Buka potensi-potensi yang kemudian itu bisa menjadi skill-skill baru yang ada di dalam diri kita. Dan yang terakhir, bangun jejaring mumpung teman-teman masih di kampus, punya jaket alma mater. Jaket alma mater teman-teman itu sakti. Kalau teman-teman masuk ke kantor wali kota bisa masuk tuh pakai jaket alma mater teman-teman. Buka jejaring, bangun jejaring, jangan merasa cukup dengan teman yang itu-itu saja. Satu satu teman gimana sih bahasanya saya nggak tahu, lupa ya. Satu musuh sangat banyak gitu kan katanya ya. Tapi satu banyak teman tuh masih kurang. Nah, nggak tahu yang benar yang mana. Nanti teman-teman bisa cari ya. Tapi intinya adalah cari jejaring-jejaring. Karena bisa jadi orang yang pintar itu kalah juga dengan orang-orang yang memiliki jejaring. Dan cari mentor. Mereka lah, dialah orang yang kemudian membimbing kita, menemani kita, memberikan nasihat, menjadi tempat curhat, memberikan pandangan-pandangan yang bisa jadi kita tidak pernah memikirkannya. Itu bisa menjadi ruang kita untuk kemudian terus mengelola diri kita. Itu ya teman-teman semua, ini persiapan karir, ikut organisasi komunitas, magang, ini juga atau project freelance, teman-teman juga mulai nyoba, apalagi kalau teman-teman yang udah di semester-semester akhir nanti gitu ya, coba hal tersebut. Ada juga kalau nggak salah magang yang kampus Merdeka gitu ya, masih ada nggak toh? Saya juga nggak tahu. Kemudian bangun personal branding dari sekarang, sosial media itu penting untuk kemudian kita rapihin. Walaupun kita males ngepost, males bikin-bikin, saran saya dari sekarang kita kelola sosial media kita dengan baik, apalagi LinkedIn kita dan Instagram kita. Ini penting banget karena sekarang sudah mulai orang-orang yang kemudian ingin merekrut karyawan, merekrut staff itu ngeceknya lewat sosial medianya. Jadi bukan hanya CV-nya. Kadang ke CV itu bisa jadi sekarang udah nggak terlalu relevan. Maka portofolio-portofolio kita munculkan di sosial media kita. Kemudian susun karir roadmap. Apa sih karir roadmap? Ya teman-teman bisa punya eh, langkah misalkan untuk 1-2 tahun ini teman-teman akan fokus berorganisasi, kemudian nanti ada semester magang, teman-teman kemudian coba coba susun rencana kira-kira teman-teman suka ataupun akan bekerja di mana, 2-3 tahun yang lagi teman-teman akan ngapain, 5 tahun yang akan lagi teman-teman punya target apa, buat susun rencana teman-teman. Karena kalau kita gimana? Kalau kita gagal merencanakan maka kita gagal salah. Kalau kita gagal merencanakan maka kita merencanakan kegagalan. Nah, itu. Saya lupa nih dengan istilah-istilah ya. Jadi itu teman-teman semua yang kemudian bisa saya sampaikan tapi sedikit di penghujung boleh teman-teman menyaksikan videonya. Suaranya terdengar ya?
lakukan saja yang terbaik dan tersenyum. Baik, itu teman-teman semua, jazakumullah khair atas perhatiannya. Semoga kita semua bisa senantiasa terus berikhtiar untuk meningkatkan potensi diri kita, self development, meningkatkan apa yang menjadi kebutuhan kita untuk masa depan. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khairan kasir kepada Coach Egi. Alhamdulillah sangat menginspirasi ya teman-teman sekalian semua. Mudah-mudahan ini menjadikan refleksi bagi diri kita untuk mengenali kekuatan kita dan kelemahan serta minat bakat kita yang terpendam selama ini ya. Kita bisa simpulkan dari 3 hal yang penting yang tadi dipaparkan. Pertama, kita harus melakukan self assessment secara jujur. Kita temukan, kita evaluasi, merefleksi diri kita, bagaimana potensi diri kita sebenarnya. Yang kedua, identifikasi satu potensi yang ingin dikembangkan. Tadi sudah diberikan contoh juga ya, metodenya melalui MBTI. Nah, itu bisa diterapkan oleh teman-teman sekalian untuk menemukan potensi dan kecondongan diri ya di situ. Lalu ketiga, ini juga teramat penting, buat support system yang mendukung perkembangan kita. Nah, support system itu ya bisa ditemukan ya dengan kebiasaan atau mungkin kesenangan kita ya. Kita tuh ingin melakukan apa yang enak gitu, yang bisa kerjakan dalam hal produktivitas. Nah, itu bisa support system kepada teman, partner ya. Jadi saling mengingatkan satu sama lain itu bisa dijadikan sebagai support system. Ya, mungkin itu. Lalu kita beranjak dari sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Mungkin kita beri waktu ya, karena memang waktu semakin malam dan kita juga beranjak istirahat untuk melakukan kegiatan aktivitas lain. Mungkin bisa bertanya. Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Pakai games. Apa langsung game saja, Coach? Oh, ada Coach Firman. Boleh, kalau memang tidak ada ya. Ya, baik. Karena memang sudah gamblang ya, sudah dijelaskan secara rinci oleh Coach Egi. Mudah-mudahan bisa diinterpretasikan ya, bisa dilakukan. Oh, ada itu, Coach, dari Mas Ibnu. Oke. Baik, Ibnu ya. Kalau ditanya bentuk penyesalan seperti apa yang dihadapi jika tidak melakukan self assessment, seperti yang saya sampaikan di awal ya, banyak orang-orang yang kemudian hari ini mereka merasa, jadi kan bentuk penyesalannya adalah mereka merasa apa yang mereka jalani selama ini, apa atau yang mereka jalani saat ini itu tidak sesuai dengan passion mereka. Mereka merasa tidak nyaman, mereka merasa terpaksa, mereka tidak menjiwai, mereka tidak bahkan tidak bahagia dalam menjalani hidupnya karena mereka dipaksa untuk menjalankan apa yang sebetulnya tidak menjadi talenta, passion ataupun skill mereka. Hanya karena mereka yang tadi yang saya sebutkan di awal ya, mereka harus bekerja terpaksa di sini, mau nggak mau gitu ya. Ataupun misalkan contoh ketika saya rasakan dulu ketika sekolah, yang tadi saya bilang ya, saya pengennya IPS tapi diminta orang tua IPA gitu ya. Ya selama pembelajaran itu saya tidak menikmati, bahkan kemudian saya tidak serius bersungguh-sungguh untuk kemudian belajar dan akhirnya apa? Ya saya gagal di SMA. Dan itu adalah sebuah sebuah penyesalan yang kemudian saya tidak ingin ulangi itu. Yang akhirnya di masa kampus saya coba berubah. Jadi teman-teman semua, penyesalan bahkan sampai pada kita merasa
Jadi gini, teman-teman bayangin bahwa ada misalkan ya di depan sana kita tahu di sana itu ada kolam susu gitu ya. Tapi karena kita tidak paham bahwa kita tuh sebetulnya suka susu, butuh susu untuk energi kita. Tapi karena kata orang lain, udah itu minum aja air jeruk gitu ya. Akhirnya kita ke sana, ternyata jeruknya asam, ternyata kita tidak menikmati itu dan kita tidak punya pilihan lagi untuk kemudian memilih yang lain. Nah, itu sebuah penyesalan yang kemudian akan mengisi hidup kita, apalagi ditambah dengan misalkan kita sudah beranjak usia, misalkan nih, teman-teman kayak usia saya udah 30 tahun, atau misalkan ada yang udah beranjak 40 tahun, yang dia merasa kemudian menjalani hidupnya itu karena ya sebenarnya dia tidak paham apa yang dibutuhkan oleh dia, tapi di akhir-akhir usianya di mana dia tidak bisa kembali lagi mencari pekerjaan karena sudah usia segitu gitu ya. Dia akhirnya mau nggak mau menjalankan terus pekerjaannya, yang pada akhirnya dia tersiksa untuk menjalankan kehidupannya. Itu bentuk-bentuk penyesalan ya, bentuk-bentuk yang kemudian akan sulit kemudian dirubah ketika kita tidak menyiapkannya dari sekarang dan memilih sebetulnya karir kita itu di mana sesuai dengan potensi yang kita miliki. Gitu ya Hibnu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Tapi kalau kurang puas nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi. Baik itu via chat, via WA, atau mau ketemu juga boleh. Gitu ya, Mangga. Kalau ada lagi, siap. Kalau nggak ada kita ke kuis aja ya. Daru ya. Iya, siap. Oke. Makasih Mbak Nurul jempolnya. Oke, teman-teman semua, kita ke kuis seperti biasa. Karena panitia sudah menyiapkan hadiah sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua gitu ya. Mangga, sekarang masuk Kahoot, teman-teman. Bisa masuk ya. Di MPIN-nya 784-155. Yuk, ada yang udah masuk? Buka handphonenya. Belum ada yang masuk? Oke. Nurul udah masuk. 2, masih ada 10 lagi lah. Oke, Nurul udah masuk. Liza masuk. Oke, yang lain 4 orang. Ini persaingan tidak ketat kalau cuma 4 orang ya. Dari 15, atau kalau dikurangi 4 orang berarti 11 lah. 11. Ini masih banyak nih. Masih 6 orang lagi. Ya. Oke. Maksimal 9 orang deh. 2 orang nggak apa-apa. Mungkin ketiduran. Yuk. 9 orang boleh. 6, 7, 8, 9. 3 orang lagi. 3 orang lagi masuk. Kita jalan. Ayo persaingan supaya tidak terlalu supaya ketat ya. Kalau pertanyaannya mudah, teman-teman tinggal pilih warna. Nggak ada lagi? Cuma 6? Serius ini? Hadiahnya bisa jadi lebih besar dari kemarin. Wah, malah berkurang. Ayo. Satu lagi deh boleh. Nah, 6 orang ya. Gimana kita jalan? Jalan ya.
Kita tadi telat 30 menit, jadi sampai 22.30. Oke, 6 orang deh, karena nggak masuk-masuk lagi. Kita mulai ya. Siap-siap, standby. Mengapa penting mengenali potensi diri? Oke. Wah, ada yang salah. Lanjut ya. Posisi Valdi memimpin. Lanjut. Apa perbedaan utama antara talenta dan skill? Masih ada yang salah satu orang, tapi alhamdulillah banyak yang betul ya. Lanjut. Oh, Ibnu memimpin, menggeser Valdi. Udah ya pertanyaan-pertanyaannya. Dengan ketat dong ini. Oke, tapi masih ada yang salah. Lanjut ya. Oh, Siti menyusul begitu kuat, Nurus. Mantap. Lanjut. Tidak semua orang punya potensi unik yang bisa dikembangkan. Waduh, masih ada yang salah. Tidak semua orang dong ya. Oke, jangan terjebak. Oh, Nurus masih di atas. Lanjut. Oke, banyak yang salah. Banyak yang betul. Tapi ada yang salah juga. Ini ada penelitiannya ya teman-teman ya, bahwa kemampuan komunikasi itu paling tinggi dibutuhkan oleh perekrut. Lanjut. Mantap Nurus. Mantap, nggak ada yang salah dong. Lanjut. Mudah ya pertanyaannya. True or false? Waduh, salah satu orang. Oke. Mantap Nurus, masih memimpin. Let it flow ya. Wah, mantap, banyak betul. Ini ada yang memilih let it flow ya. Luar biasa. Oke, lanjut. Nurul masih memimpin.
eksternal. Jadi lingkungan toksik ya, itu faktor eksternal. Oke, ini kayaknya terakhir deh ya. Manakah pernyataan yang paling tepat? Benar semua. Mantap. Sekira ada yang terkecoh warna kuning enggak ya? Mantap. Oke, Zahra juara 3, Putih juara 2, dan Barakallah, Barakallah. Liga keempat, paling kelima. Oke, selamat untuk Nurul, Siti, dan Zahra. Hadiah bisa nanti dihubungi panitia ya. Baik, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Coach Daru. Silakan. Alhamdulillah. Gimana teman-teman? Malam hari ini masih seger ya? Alhamdulillah. Rangkaian acara demi acara, agenda demi agenda telah kita lalui bersama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sangat luar biasa pada malam hari ini. Oh iya, nanti jangan lupa ya teman-teman bisa mengisi formulir ya, absensi mingguan yang sudah tersedia di Google Form. Jadi nanti silakan teman-teman mengisi untuk dokumentasi kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dari agenda demi agenda telah kita lalui bersama dan tibalah penghujung agenda ya. Sebelum ditutup, izin untuk mendokumentasikan peserta yang hadir mungkin bisa dibuka atau mungkin nggak apa-apa sih ya kalau misalkan itu udah malam juga. Sebentar, saya pandu ya. Satu, dua, tiga. Ya, Syauki kayaknya pernah ketemu deh di mana ya? Izin bang. Ah Allah. Iya, iya, iya. Kita pernah ngopi kan? Iya, maaf tadi diskusi juga, jadi nggak terlalu nyimak mas ya. Bang, nyimaknya langsung aja nanti ketemu. Langsung aja nanti kopi lagi kita. Siap. Siap. Oke, oke. ya, Makasih ya, Syauki, Faizar, Ibnu, Faldi, Ya, terima Bang. kasih juga. Sultan, teman-teman akhwat semuanya. Mangga. ya. Alhamdulillah. Ya, marilah kita membacakan doa kafaratul majelis. Barakallah. Subhanakallah, Mau bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfirullah wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Terima kasih teman